Saat FIFA Series jadi sorotan dunia, mereka malah menyiapkan turnamen tandingan yang bisa memicu konflik baru di sepak bola Asia. Pertanyaannya, apa mereka benar-benar siap menghadapi badai yang akan datang? Malaysia kembali membuat langkah yang tak terduga. Di saat dunia sepak bola tengah fokus pada FIFA Series yang sedang naik daun, mereka justru memilih untuk keluar dari arus utama dan menciptakan sesuatu yang mereka sebut sebagai tandingan. Bukan sekadar wacana, tetapi sebuah agenda besar yang mereka klaim siap meledak pada 2026. Rencana yang mereka siapkan disebut AFC Series. Nama yang terdengar besar, megah, dan seolah memiliki legitimasi resmi dari AFC. Namun di balik nama itu, banyak pertanyaan yang belum terjawab dan lebih banyak lagi keraguan yang mulai bermunculan. Malaysia menilai bahwa FIFA Series telah membuat mereka merasa terpinggirkan. Mereka tidak diundang ke dalam daftar peserta, dan hal itu memicu rasa tidak terima yang akhirnya berubah menjadi ambisi membuat turnamen sendiri. Ambisi yang bagi sebagian orang terlihat seperti perlawanan, tapi bagi sebagian lainnya justru tampak seperti langkah emosional tanpa perhitungan matang. Di tengah euforia negara-negara Asia Tenggara menyambut FIFA Series, Malaysia justru sibuk mempersiapkan jalur alternatif. Mereka ingin punya panggung sendiri. Mereka ingin dipandang. Mereka ingin disebut sebagai negara yang berani mengambil peran besar. Namun apakah keberanian itu punya fondasi? Rencana AFC Series disebut-sebut akan digelar bersamaan dengan FIFA Series, tepat di bulan Maret dan April 2026. Ini jelas sebuah sinyal bahwa Malaysia ingin membuat pesan simbolik. Jika kami tidak diajak, kami buat acara sendiri. Turnamen ini dirancang untuk negara-negara yang tidak diundang ke FIFA Series. Dari luar, langkah ini terlihat seperti upaya memberi kesempatan. Tapi dari dalam, aroma frustrasi dan keinginan untuk unjuk diri sangat terasa. Federasi Malaysia mengatakan mereka ingin dikenal. Pernyataan yang sederhana, tetapi justru memperlihatkan betapa mereka merasa kurang diperhitungkan dalam peta sepak bola Asia. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa menjadi penyelenggara, bisa membuat panggung, bisa membangun turnamen internasional. Namun masalah muncul ketika standar mulai dibicarakan. FIFA Series diatur dengan sistem yang ketat. Negara peserta dipilih berdasarkan evaluasi, kualitas stadion diperiksa, kru broadcast harus memenuhi persyaratan, dan semua berjalan di bawah pengawasan FIFA. Malaysia mencoba menirunya, tetapi tidak memiliki mekanisme yang sama. Tidak ada format resmi yang mereka umumkan. Tidak ada detail penilaian. Tidak ada jaminan peringkat. Bahkan negara peserta pun belum diumumkan secara jelas. Semuanya tampak seperti rencana yang disusun terburu-buru, bukan sebuah proyek besar yang matang. Banyak pengamat menilai AFC Series tidak lebih dari turnamen darurat. Turnamen alternatif yang tidak memiliki dampak prestisius dan berisiko, hanya menjadi kompetisi hiburan belaka. Sebuah acara yang dilihat sekilas, kemudian dilupakan. Masalah berikutnya datang dari faktor pengaruh. Malaysia bukan negara besar dalam sepak bola Asia. Mereka bukan kekuatan utama. Mereka tidak punya reputasi sebagai pemimpin regional. Dan semua itu membuat federasi lain berpikir panjang sebelum bergabung dengan proyek yang tidak memiliki arah jelas. Negara besar sudah pasti tidak akan ikut. Negara menengah pun cenderung menghindar. Yang mungkin tertarik hanyalah negara yang rankingnya rendah, atau tidak memiliki agenda internasional sama sekali. Dengan kata lain, AFC Series bisa berjalan, tetapi kualitas pertandingannya akan jauh di bawah standar. Risikonya bahkan bisa lebih besar jika FIFA menilai turnamen ini sebagai ancaman terhadap struktur resmi sepak bola internasional. Negara peserta bisa mendapat teguran, bahkan pembatasan. Sebuah risiko yang mungkin tidak diperkirakan oleh Malaysia ketika mencetuskan ide ini. Apa yang Malaysia inginkan sebenarnya sangat sederhana. Perhatian. Mereka merasa tidak dianggap, dan membuat turnamen tandingan dianggap sebagai jalan pintas untuk menunjukkan eksistensi. Tapi dunia melihatnya dari kacamata berbeda. Banyak yang menilai langkah ini sebagai bentuk keputusasaan. Pertanyaan besar lain muncul terkait sikap AFC. Apakah mereka benar-benar mendukung turnamen ini? Jika mendukung, itu berarti AFC berani menantang FIFA secara terbuka. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola modern. Tapi jika tidak mendukung, Malaysia akan terlihat seperti federasi yang bertindak sendiri, menggunakan nama AFC untuk kepentingan pribadi. Dan itu bisa berujung pada masalah hukum maupun reputasi. Dunia sepak bola kini mengawasi setiap gerakan Malaysia. Mereka menunggu apakah turnamen ini hanya wacana atau benar-benar akan dieksekusi. Mereka juga menunggu apakah negara-negara lain akan berani bergabung, atau justru menjauh karena takut terkena dampaknya. Jika turnamen ini benar-benar berlangsung, sorotan terbesar akan jatuh pada kualitas penyelenggaraannya. Bagaimana stadionnya? Bagaimana wasitnya? Bagaimana penontonnya? Dan yang paling penting,
Apakah ini benar-benar pantas disebut tandingan FIFA Series? Sebab turnamen internasional tanpa antusiasme publik hanya akan terlihat seperti pertandingan uji coba yang diberi nama keren. Dan jika itu yang terjadi, reputasi Malaysia akan jatuh 2 kali lipat. Malaysia berusaha membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pusat perhatian. Namun setiap langkah yang mereka ambil justru memperlihatkan betapa mereka berusaha melawan arus yang terlalu besar. Tanpa dukungan kuat, tanpa struktur solid, tanpa legitimasi resmi, Maret dan April 2026 akan menjadi momen penting. Bukan karena masyarakat menunggu AFC Series dengan penuh harap, tetapi karena mereka penasaran. Apakah Malaysia benar-benar berani mengeksekusi rencana sebesar ini? Dan jika mereka benar-benar menjalankannya, apakah mereka siap dengan segala konsekuensinya? Konsekuensi dari FIFA, dari AFC, dari publik Asia, dan dari reputasi mereka sendiri. Malaysia ingin dikenal. Tetapi cara yang mereka pilih justru terlihat semakin memperlihatkan betapa mereka merasa tersisih. Langkah mereka terlihat emosional, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Dunia mungkin akan menonton AFC Series, Tapi bukan untuk kagum. melainkan untuk melihat sejauh apa Malaysia bisa memaksakan ambisi yang mungkin jauh lebih besar dari kemampuan mereka. Pada akhirnya, Malaysia harus menghadapi kenyataan bahwa pengakuan tidak bisa dipaksa. Pengakuan datang dari kualitas, konsistensi, dan kepercayaan dunia. Bukan dari upaya membuat turnamen tandingan yang justru memperlihatkan sisi rentan mereka. Dan ketika waktu berjalan, dunia akan melihat apakah AFC Series menjadi simbol kebangkitan, atau justru bukti paling jelas dari frustrasi yang tidak tersalurkan dengan elegan. Dan justru disinilah titik paling berbahaya dari seluruh rencana ini. Malaysia bukan hanya menantang FIFA, tetapi juga menantang persepsi publik dunia. Sekali saja turnamen ini terlihat kacau, atau dinilai tak layak, maka Malaysia bukan hanya dipandang gagal. Mereka bisa dicap sebagai federasi yang gegabah dan tidak menghormati struktur sepak bola internasional. Sebuah reputasi buruk yang sulit diperbaiki dalam waktu dekat. Selain itu, negara-negara yang berpotensi ikut juga sedang dihantui keraguan. Mereka tahu bergabung dengan AFC Series berarti mengambil risiko diplomatik, reputasional, dan bahkan kompetitif. Tidak ada jaminan keuntungan. Tidak ada jaminan poin peringkat. Tidak ada jaminan mereka akan diperhatikan. Turnamen ini bisa jadi peluang, atau jebakan yang membuat mereka terlihat putus asa karena tak diundang ke FIFA Series. Di tengah ketidakpastian ini, publik sepak bola Asia Tenggara hanya bisa menunggu dan mengamati. Setiap gerak Federasi Malaysia kini menjadi bahan perbincangan. Setiap rumor jadi headline. Dan setiap keputusan yang mereka ambil menggandeng lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Malaysia menginginkan sorotan, dan kini sorotan itu benar-benar datang, tapi dengan tekanan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, jika AFC Series benar-benar lahir pada 2026, dunia akan memberi penilaian secara langsung. Apakah turnamen itu menjadi simbol perlawanan berani terhadap dominasi FIFA? Ataukah justru menjadi momen yang membuktikan bahwa ambisi tanpa fondasi hanya akan membuat Malaysia semakin tenggelam dalam kritik, keraguan, dan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri?